Kita tuh kan sering banget ya dengar soal prestasi akademik, soal menang Olimpiade Sains, dan lain-lain. Tapi, di saat yang sama ada rasa gelisah gitu. Kayak ada yang salah sama moral generasi sekarang. Nah, kali ini kita mau bedah krisis ini. Dan kita akan gali pemikiran satu tokoh besar yang mungkin banget punya jawabannya. Punya cara buat ngebangun lagi karakter yang kayaknya mulai hilang. Oke, yuk kita mulai dengan pertanyaan yang to the point banget. Bener nggak sih kita ini lagi menghadapi krisis moral, terutama di kalangan anak-anak muda? Daripada kita debat kusir, gimana kalau kita biarin data aja yang ngomong? Coba deh, lihat angka ini. Sebuah survei di tahun 2007 nemuin fakta yang jujur aja bikin kaget. Sebanyak 93,7% siswa SMP dan SMA di 12 provinsi di Indonesia itu ngaku pernah ciuman, petting, atau bahkan seks oral. Wow! Angka ini benar-benar ngebuka mata kita ya soal realita yang mungkin nggak pernah kita bayangin. Dan ini belum selesai. Dari survei yang sama, ketahuan juga kalau 62,7% siswa SMP-nya itu ngaku udah nggak perawan lagi. Ini bukan sekedar angka loh, ini tuh sinyal bahaya yang nunjukin ada pergeseran nilai yang cepat banget di masyarakat kita. Yang lebih bikin miris lagi, 21,2% remaja SMA di survei itu ngaku pernah aborsi. Data ini nunjukin kalau krisis yang kita hadapi itu jauh lebih dalam dari sekedar kenakalan remaja biasa. Ini serius banget. Krisisnya nggak berhenti di situ aja. Survei lain di tahun 2015 nemuin 45% remaja Indonesia umur 13-19 tahun itu udah aktif ngerokok. Ini kayak melengkapi gambaran besar tentang perilaku-perilaku yang ya jauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya kita pegang. Tentu aja, setelah lihat angka-angka tadi, kita langsung mikir, kok bisa sih sampai kayak gini? Apa sih sebenarnya akar dari semua masalah moral yang kayaknya makin parah ini? Yuk kita coba cari tahu lebih dalam. Nah, disinilah kayaknya kita mulai nemuin jawabannya. Pendidikan modern kita sekarang ini dinilai terlalu ngejar pencapaian otak dan nilai bagus di rapor. Fokusnya ke rasionalisme, ke materialisme, dan akhirnya ada lubang besar yang ditinggalkan. Apa itu? Ya ini, pembangunan karakter, nilai-nilai moral atau akhlak, dan pengembangan spiritual jadi terabaikan. Kutipan ini wah kena banget sih. Cara pandang modern itu seolah bikin banyak orang jadi kehilangan pegangan. Tercerabut dari akar spiritualnya. Ada sesuatu yang tercecer, sesuatu yang hilang. Dan kekosongan itulah yang akhirnya jadi lahan subur buat krisis yang kita lihat tadi. Nah, di tengah krisis inilah, kita perlu dengerin suara dari seorang tokoh intelektual besar Indonesia, Profesor Dr. Hamka. Pemikiran beliau ini nawarin sebuah solusi, sebuah cetak biru buat pendidikan yang seutuhnya. Pendidikan yang nggak cuma ngisi kepala dengan ilmu, tapi yang lebih penting lagi, membangun jiwa. Buya Hamka ini bukan tokoh sembarangan ya. Lahir tahun 1908 di lingkungan ulama yang kuat, beliau menyerap ilmu dari pendidikan Islam klasik dan tumbuh jadi salah satu pemikir paling berpengaruh di zamannya. Fokus utamanya yaitu, gimana caranya membentuk manusia yang karakternya utuh. Nah, yang bikin pemikiran Hamka ini menarik banget, itu karena sifatnya yang super praktis. Ini bukan sekedar teori yang jelimet di atas kertas. Ini tuh panduan yang bisa langsung dipakai sama orang tua buat didik anak, dan juga buat para pelajar dalam perjalanan mereka nyari ilmu. Buat para orang tua, Hamka ngasih 6 panduan kunci, mulai dari hal-hal dasar kayak disiplin bangun pagi, nanemin akhlak mulia, hidup sederhana, sampai ke hal yang lebih dalam, kayak ngajak anak merenungkan ciptaan Tuhan buat ngebangkitin sisi spiritualnya. Dan yang paling penting, bangun rasa percaya diri dan kemandirian anak. Buat para siswa juga ada aturannya, dan ini nggak kalah penting. Hamka gasin banget. Pertama, cari guru yang baik. Terus, lurusin niat belajarnya. Bukan buat pamer, tapi buat nyari ridho Tuhan. Proses belajarnya juga harus urut, jangan loncat-loncat. Dan yang keren, beliau justru nyuruh kita buat jangan takut sama pelajaran susah, malah harus diselidiki sendiri. Lanjutannya nih, belajar itu seumur hidup, nggak peduli umur atau status kita. Dan ini poin yang krusial banget, kelakuan kita harus selevel sama ilmu kita. Buat apa pinter kalau akhlaknya nol kan? Aturan lainnya termasuk nyatet ilmu, harus sabar, dan yang paling penting, hormati guru sebagai sumber pengetahuan kita. Oke, semua panduan praktis yang tadi itu sebenarnya akarnya cuma satu. Sebuah filosofi yang dalam banget. Buat Hamka, pendidikan yang benar itu harus dimulai dari intinya manusia. Gimana tuh konsepnya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia inti pemikiran Hamka. Beliau ngelihat manusia itu punya 3 bagian, jiwa, akal, dan jasad. Kunci jadi manusia yang utuh itu apa? Ketika jiwa jadi komandannya, jadi fondasi yang ngarahin akal dan badan kita.
bukan sebaliknya. Pertama, kita punya jiwa. Ini bukan sekedar emosi ya, tapi ini inti spiritual kita. Disinilah letaknya iman, sumber dari semua moral dan karakter. Menurut Hamka, pendidikan itu harus mulai dari sini dulu, perkuat fondasi jiwanya. Selanjutnya, ada akal, pusat kecerdasan kita. Akal ini kan alat yang hebat banget ya. Tapi kata Hamka, akal itu butuh nahkoda. Kalau nggak diarahkan sama jiwa yang punya akhlak, akal bisa jadi liar, bahkan bisa merusak. Dan yang terakhir, ada jasad, alias tubuh fisik kita. Badan kita ini ibarat kendaraan di dunia yang ngejalanin semua perintah dari akal. Idealnya, semua yang kita lakuin dengan badan kita adalah hasil dari akal yang udah dibimbing sama jiwa. Nah, tujuan akhir dari semua proses pendidikan menurut Hamka itu adalah buat menciptakan insan kamil atau manusia paripurna. Siapa itu? Yaitu orang yang jiwa, akal, dan jasadnya itu harmonis, seimbang, sempurna. Kepintarannya jalan bareng sama akhlaknya yang mulia. Inilah tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Pembahasan kita kali ini membawa kita ke satu perenungan terakhir. Setelah kita lihat krisisnya dan juga solusi yang ditawarkan, kita jadi harus nanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya, apa sih tujuan pendidikan itu? Apakah cuma buat ngisi otak kita dengan sebanyak-banyaknya pengetahuan, atau untuk membangun fondasi jiwa yang kuat, yang bakal jadi penuntun kita seumur hidup?